Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dulur dengan MDE Solder. Di kesempatan kali ini saya akan membahas ini driver SOCL. Siapa sih yang nggak kenal driver ini? Ini adalah driver sejuta umat ya dulur. Karena dengan nada low sub-nya sangat mantap ya menurut saya. Nah, di sini saya akan membahas dan juga akan membahas sebuah komentar di kolom komentar ya. Ada beberapa pertanyaan, ada satu ya kayaknya. Satu pertanyaan nanti akan saya jawab di sini supaya lebih jelas ya. Karena kalau dijawab di kolom komentar, wah ngetiknya panjang sekali dulur. Nah, saya ingatkan kembali bagi dulur-dulurku yang baru bergabung dengan MDE Solder, bisa klik tombol subscribe di bawah dan ikuti seluruh videonya ya dulur. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDE Solder dulurku. Semisal ada notifikasi bisa langsung dilihat untuk videonya dulur. Nah, ini kebetulan saya sedang merakit ya dulur, merakit beberapa driver SOCL. Nah, ini saya rakit sendiri karena saya bisa menentukan komponen terbaik untuk driver ini. Jadi supaya apa? Supaya suaranya lebih maksimal dan lebih mantap ya dulur tentunya. Nah, di sini saya akan membahas ini karena ada beberapa kalangan perakit power. Ada yang berkata driver ini kurang mantap katanya. Nah, untuk driver ini bisa mengeluarkan tegangan sebesar 500 watt ya, kurang lebih segitu. Nah, juga ada pendukung lainnya dulur, bukan karena driver ini saja. Jadi seperti power supply itu juga menentukan watt sebuah power. Jadi semisal driver ini yang kapasitasnya bisa mengeluarkan daya sampai 500 watt, jika disuplai dengan power supply yang kecil ya ndak bisa dulur untuk mencapai 500 watt. Jadi diperlukan power supply yang mencukupi ya untuk mensuplai ini. Nah, semisal dulur-dulurku ada yang merakit ini dengan spek power supply kecil, itu bisa diakali dulur dengan cara modifikasi pada bagian komponennya ya. Jadi komponennya bisa diganti, ada beberapa komponen supaya lebih mantap ya. Semisal kita menggunakan power supply kecil dan ingin memantapkan atau memaksimalkan driver ini, caranya ya untuk biasnya kita perbesar ya. Jadi bias itu sangat berpengaruh sekali terhadap suara dulur. Jadi semisal biasnya kecil, suaranya juga kurang enak ya dulur, jadi kurang bisa maksimal. Dan untuk pengaturan bias itu di mana? Mari kita lihat secara detail untuk drivernya. Nah, jadi di driver SOCL ini di sini ada resistor 15 kilo ukurannya ini, dan di bawahnya ini yang tengah ini 6K8. Nah, dua resistor ini kita cabut ya dulur. Jadi kita perkecil untuk nilai resistornya. Jadi dua ini kita ganti dengan resistor dengan ukuran 5K6. Nah, supaya apa? Supaya biasnya ini nanti bisa besar ya dulur. Jadi untuk memperbesar biasnya. Nah, karena driver SOCL ini perlu supply besar, ya diperlukan bias yang cukup ya dulur untuk memaksimalkan driver power ini. Jadi kedua resistor ini kita kecilkan nilainya ya supaya biasnya besar. Nanti setelah biasnya besar ya dulur, itu nanti suaranya akan jernih dan juga lebih mantap ya untuk hasil suaranya. Dan akan saya bacakan ada sebuah komentar ini. Saya akan bahas sekalian dari Mas Saputro Joko. Nah, TL071 persamaannya tipe apa saja Mas? Nah, ini yang dipertanyakan untuk Mas Saputro ini dulur, IC yang bawah ini loh. Ini kelihatan ya. Nah, ini tipenya TL071 CP ya. Nah, di sini untuk persamaannya apa saja? Jadi untuk mencari persamaan di IC ini
kita harus mencari datasheet dari IC ini ya. Jadi untuk kaki-kakinya ini kita cari persamaannya. Nah, di Google sudah ada ya dulur. Ini saya akan lampirkan untuk datanya, data dari IC. Nah, ini dulur. Nah, di sini bisa kita lihat ada pin-pinnya ya dulur, pin outnya IC. Nah, jadi kaki yang nomor 1 itu yang mana dulur? Kan di IC ada ini ya dulur, ada tanda sini. Di sini ada tanda. Nah, untuk kaki nomor 1 itu yang bagian yang sini ya dulur. 1, 2, setelah itu 3, 4, 5 nya yang di atas ini, 5, 6, 7, 8. Jadi untuk urutannya kakinya seperti itu ya dulur. Dan selanjutnya ini akan saya tampilkan untuk persamaan IC nya ya. Nah, ini persamaan IC yang sama ya dulur, sama dengan IC TL071. Jadi semisal dulurku mau mengganti IC ini, tipenya yang sama ya ini dulur, jadi persamaannya ini. Nah, jadi itu tadi ya untuk penjelasan dari persamaan IC TL071. Dan kesimpulannya dulur, untuk driver ini sangatlah mantap jika diimbangi dengan power supply yang cukup. Nah, seandainya power supply-nya kurang, bisa kita akali dengan cara memodif beberapa komponen, yaitu ini resistor 15 kilo dan juga 6K8 ini kita ganti dengan yang lebih kecil ya nilainya, yaitu dengan resistor 5K6. Jadi bisa dicoba untuk mengganti dengan resistor 5K6, dan untuk biasnya nanti akan naik ya dulur. Jadi untuk suaranya lebih jernih dan lebih mantap tentunya. Oke dulur, mungkin itu ya untuk ilmu kali ini dan tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk Mas, ya siapa tadi, saya lupa namanya, Mas Saputro Joko, untuk persamaan IC-nya itu tadi ya Mas, bisa dilihat sendiri dan bisa dicari di toko-toko elektronik terdekat. Terima kasih dulur yang sudah menyimak dan juga bertanya di kolom komentar. Semoga jawabannya itu bisa bermanfaat ya bagi dulur-dulurku. Ditunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa yang baru bergabung klik tombol subscribe di bawah dan ikuti seluruh video dari MDS Solder, dan nyalakan loncengnya supaya nanti dapat notifikasi saat saya upload video dan bisa ditonton ya dulur. Terima kasih, ditunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut.